Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama kakak berlima di sini untuk ikut ibadah HMPT tanggal 1 November 2020. Hari ini kita juga merayakan hari ulang tahun GPIB secara sinodal yang ke-72. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak persilakan adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Ya adik-adik, sudah saat teduh. Sekarang waktunya kita memulai ibadah kita hari ini. Kakak persilakan adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4, bait pertama dan bait kedua, Hai Mari Sembah. Mari saatnya kita masuk dalam doa pembukaan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas segala berkat yang Kau boleh berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau boleh memberkati kami dan memberikan kami kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu lewat ibadah HMPT online ini ya Tuhan. Kiranya Kau berkati kami, kiranya Kau layakan hati kami agar kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita masuk dalam Mazmur Pujian. Kita buka dari Mazmur 131 ayat 24 sampai 25. Kita buka kembali lagi dari Mazmur 31 ayat 24 sampai 25. Kita baca, "Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Demikianlah pembacaan Mazmur Pujian kita pada hari ini. Ya adik-adik, sekarang kita menyanyikan kembali pujian dari Kitab Bakti 61, bait pertama dan bait kedua, Tuhan ajarkanlah kehendak. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya kalian? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Walaupun mungkin saat ini kalian ada yang mengalami kelemahan tubuh, dengan ibadah secara online ini kalian akan dikuatkan, diberikan pemulihan oleh Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk dapat mendengarkan, membaca firman Tuhan yang pada saat hari Minggu ini terambil dari kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa, minta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Di hari yang baru ini, di bulan November 2020, Tuhan masih mengizinkan kami
untuk bersama-sama beribadah secara online. Tuhan Yesus, pada saat ini kami bersukacita dan bersyukur karena kekuatan dan kesehatan yang bersumber daripada Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya pikiran kami tidak mengembara, untuk dapat membaca, memahami akan firman-Mu. Berikan kami kekuatan dan kemampuan melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, marilah berdiri untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Alkitab, Kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Yang demikian bunyinya. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang sudah mendengar, apalagi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Adik-adik, kami persilakan duduk kembali. Membangun gereja Tuhan, itu judul, yaitu firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, upaya apa yang kalian lakukan ketika mau menginginkan sesuatu? Pasti ada yang mungkin melibatkan Tuhan, ada yang mungkin hanya berusaha mengandalkan kekuatannya. Tetapi ada yang juga berdoa kepada Tuhan dan berusaha untuk meraihnya dengan bekerja keras. Apapun caranya, intinya adalah kalian akan memperjuangkan, meraihnya dengan tekun dan bekerja keras. Itulah kalau ingin mencapai atau menginginkan segala sesuatu. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini adalah tentang kitab Hagai. Hagai itu adalah termasuk di dalam kelompok kitab nabi-nabi kecil. Ada juga kitab nabi-nabi besar. Jadi yang Hagai ini adalah salah satu di antaranya, ada 12 kitab nabi-nabi kecil. Kalau nabi-nabi besar seperti Yeremia, Yesaya, dan sebagainya. Dan Hagai ini adalah tadi katakan salah satu di antara 12 kitab nabi-nabi kecil. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, istilah tentang kecil atau istilah tentang besar atau istilah tentang istilah panjang atau pendek itu bukan berdasarkan, dalam bacaan ini bukan berdasarkan kepada nilai atau kedudukan dalam kitab itu, tetapi berdasarkan kepada
panjang pendeknya atau banyak sedikitnya pasal itu di dalam Alkitab. Nah, sekarang kita mau mengenal pribadi tentang Hagai. Siapakah Hagai itu? Nah, ini Hagai. Kita lihat semua ya, siapakah Hagai itu? Hagai itu adalah seorang nabi, bukan seorang raja. Dia adalah seorang nabi yang memiliki arti meriah. Wah, meriah, seperti nuansa pesta, meriah. Dan penulis daripada kitab Hagai ini sendiri adalah Hagai itu sendiri. Hanya 38 ayat kitab Hagai ini. Maka dikatakan sebagai kelompok nabi kecil. Yang berikutnya, siapa lagi Hagai? Hagai itu dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Dia dipanggil dan diutus oleh Tuhan, ditujukan kepada orang-orang Yehuda, yaitu Israel Selatan, yang baru pulang dari Babel, dari tempat pembuangan, di mana selama 70 tahun mereka menjadi budak di sana. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, disinilah Hagai dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Ketika mereka, bangsa Israel Selatan, sudah pulang kembali ke negerinya, ke kampung halamannya, yaitu ke Yerusalem, untuk melanjutkan pembangunan yang kedua. Pada saat itu adalah di tahun kedua pemerintahan Raja Darius, yaitu Raja Persia, yang dimana dikatakan di sini, yaitu dengan jelas bahwa dalam bulan ke-6 pada hari yang pertama bulan itu. Lah, disinilah adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana pada tahun itulah, yaitu Hagai datang untuk mengingatkan bahwa pembangunan Bait Suci yang kedua kali ini akan dilanjutkan, yang dimana telah runtuh karena serangan Babel pada waktu itu. Bait Suci hancur. Pada saat itu adalah pembangunan yang pertama yang dibangun oleh Raja Salomo. Sebetulnya Raja Daud, yaitu ayahnya, tetapi karena Allah tidak mengizinkan, maka Raja Salomo anaknya yang melanjutkan pembangunan ini. Tetapi adik-adik yang terkasih, jangan salah bahwa sebagai ayah, Raja Daud walaupun dia tidak membangun bait Allah atau bait suci atau rumah Tuhan, dia membekali segala apa yang dibutuhkan di dalam pembangunan dan dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Raja Salomo. Sebenarnya adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka pulang ke negeri Yerusalem dari pembuangan, sebenarnya mereka dengan sukacita bersorak-sorai, mereka itu sebetulnya melanjutkan kembali pembangunan, hanya dalam bentuk pondasi. Mengapa sampai di pondasi? Ternyata ada masalah di mana mereka, yaitu orang-orang di sekitarnya, tidak setuju dengan pembangunan itu. Sehingga ketika mereka mengalami tantangan, mengalami pencobaan, masalah, mereka berhenti untuk membangun, yaitu bait suci atau rumah Tuhan ini. Adik-adik yang terkasih, setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai 15 tahun, ternyata bait suci yang ada di Yerusalem itu tidak dibangun, dibiarkan tetap, yaitu menjadi reruntuhan, masih terbengkalai. Loh, kemudian selama ini apa yang mereka lakukan? Ternyata adik-adik, mereka lebih memprioritaskan tentang rumah mereka sendiri. Mereka lebih sibuk untuk membangun rumah mereka sendiri. Di dalam bacaan kita, di dalam ayat yang pertama dikatakan di sana, Nabi Hagai geram, merasa yaitu ini tugas, panggilan dan pengutusanku. Aku harus menyampaikan pesan ini, yaitu pada waktu itu Tuhan berfirman untuk membawa atau mengingatkan, yaitu bangsa Israel Selatan membangun kembali bait Allah. Dan
pesan Tuhan ini disampaikan lagi di dalam bacaan ayat yang pertama, yaitu kepada Zerubabel bin Shealtiel, yaitu bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, yaitu sebagai imam besar yang pada saat itu kedua-duanya menjabat dalam pemerintahan di kerajaan itu. Mereka juga adalah pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab. Kenapa kakak bilang bertanggung jawab? Karena mereka juga membantu orang-orang Israel ketika masa pembuangan untuk menuju ke Yerusalem. Dan oleh karena itulah Hagai minta tolong untuk bisa juga menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Yehuda. Apa isi pesan ini di dalam ayat yang kedua sampai yang keempat, adik-adik? Isi pesan Tuhan itu ternyata sudah disampaikan juga kepada kedua orang ini, yaitu Zerubabel, Yosua, yaitu bupati Yehuda dan imam besar Yehuda. Ternyata umat menjawab. Apa jawabannya? Bukan waktunya. Ternyata bukan waktunya. Apa alasannya? Ternyata adik-adik, alasannya karena mereka itu sibuk, seperti tadi yang kakak bilang, sibuk membangun rumahnya sendiri. Nggak ada waktu untuk membangun, belum waktunya kami membangun bait Allah. Itu yang menyebabkan mereka menjawab belum waktunya. Yang kedua, itu alasan kedua adalah keadaan ekonomi. Keadaan ekonomi, mereka berpikir untuk kehidupan kami aja makan minum dan untuk membangun rumah aja sulit, apalagi untuk membangun rumah Tuhan. Lah pasti memerlukan biaya besar. Lah di sini kita lihat apa adik-adik? Ketidakpuasan dan keegoisan. Mereka melupakan pertolongan Tuhan yang sudah menolong mereka sampai masuk ke Yerusalem. Mengalami penderitaan, diberikan kemenangan atau keselamatan atau kebahagiaan. Di dalam ayat yang kelima sampai yang ketujuh dikatakan di sana, yaitu dengan geramnya, ya, dengan motivasi yang kuat, dengan tanggung jawabnya, Nabi Hagai dengan keras menyerukan untuk membangun kembali rumah Tuhan dan memperingatkan kepada mereka, kalau mereka tidak peduli dengan umat Tuhan, kalau mereka tidak peduli, maka Tuhan akan tidak akan memberikan berkat. Coba kita baca di dalam ayat yang ke-10 dan 11. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku akan memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usahanya. Tuhan menutup berkatnya. Embun itu adalah di atas, berarti berkat Tuhan ditutup. Kalau memang orang-orang Yehuda pada saat itu tidak membangun bait Allah, tidak membangun kembali reruntuhan itu, tetapi kembali akan diberikan hukuman di dalam ayat yang ke-6. Tetapi jika mereka membangun kehidupan, ya dikatakan kalau mereka tidak melakukannya juga mendapat hukuman di dalam ayat yang ke-6 yang kakak bacakan. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya apa yang dilakukan, apa yang diusahakan, apa yang mereka kerjakan, semuanya sia-sia. Karena Tuhan menahan berkatnya. Itulah hukuman atau konsekuensi yang akan diterima. Adik-adik yang terkasih, itu adalah hukuman yang akan diberikan Tuhan. Bagaimana dengan janji Tuhan? Janji Tuhan, kalau dibangun kembali bait Allah, rumah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati masa depan mereka lebih baik. Maka kehidupan mereka diberkati. Itulah hukuman dan janji Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa pentingnya bait Allah bagi bangsa Israel?
Ternyata bait Allah itu sangat penting. Selain sebagai tempat untuk gedung beribadah bagi mereka, tetapi juga menjadi lambang kehadiran Tuhan di tengah umat. Dan mereka akan menerima berkat daripada Tuhan dan diberikan menjamin keselamatan bagi mereka. Inilah yang dikatakan mereka, yaitu diingatkan kembali tentang pentingnya bait Allah. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita diingatkan kembali bahwa hari ini yaitu adalah hari di mana bersukacita. Keenam pekat yaitu akan diteguhkan, dan kita berdoa supaya kakak-kakak, mama, bapak, ibu, oma, opa semuanya diberikan kemampuan untuk menerima panggilan dan pengutusan. Sukacita ini juga kemarin hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 GPIB merayakan ulang tahunnya yang ke-72. Tuhan menghadirkan GPIB di bumi Indonesia ini. Dan GPIB mengambil bagian dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan. Pada saat berdirinya awalnya hanya 53 jemaat. Kemudian berkembang menjadi sekarang 326 jemaat di 26 provinsi. Lah di sini kita melihat adik-adik ya, dan meyakini bahwa Roh Kudus itu bekerja di GPIB. Kan terus bekerja dari hari ini sampai selama-lamanya. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Karena yaitu diberikan kesempatan untuk dapat merayakan ulang tahun GPIB yang ke-72. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan ini adik-adik diajak, kakak dan adik-adik diajak. Yang pertama adalah utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, apapun yang kita usahakan, tempatkan Tuhan yang pertama dan yang utama. Di sepanjang kehidupan dalam pelayanan kita, dalam aktivitas kita, walaupun ada tantangan, walaupun ada hambatan ya adik-adik ya, tetap jangan pesimis, tapi menjadi optimis, semangat. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, teruslah konsisten untuk melakukan protokol kesehatan. Jangan pernah jemu-jemu karena semuanya tidak akan sia-sia. Adik-adik yang berikutnya yang Tuhan ingin ajak kepada adik-adik melalui firman ini adalah yang kedua, bangun gereja. Seperti yaitu tema pada saat ini, membangun gereja Tuhan. Gereja bukanlah gedungnya dan bukanlah menaranya. Seperti lagu kan, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Iya. Jadi dikatakan di sini adalah gereja itu bukan gedungnya saja yang harus dibangun atau secara fisik gedungnya saja, tetapi yang dibangun juga kehidupan rohani kita, karakter kita supaya terus dibangun, supaya semakin berakar. Kalau kita semakin berakar maka kuat. Kalau ada masalah apapun, tantangan, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, kalau setelah kita berakar maka kita akan bertumbuh. Bertumbuh yaitu keluar dari dalam tanah, keluar ke permukaan tanah. Artinya ada perubahan, tidak menjadi manusia yang lama, tetap yaitu terus menjadi manusia yang terus diperbaharui, terus bertumbuh dan berbuah, yaitu menjadi berkat di dalam kehidupan adik-adik, di dalam keluarga maupun diri sendiri maupun dalam kehidupan dengan sesama. Jadi itulah yang sehingga nanti kita terus akan belajar menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana? Ya teruslah giat, teruslah setia, aktif dalam kegiatan seperti Pelkat PT. Pada saat ini kita ibadah online bersama. Artinya ini adalah wadah untuk pembinaan kita, wadah untuk membentuk pribadi kita menjadi lebih baik melalui firman-Nya, melalui persekutuannya. Yang berikutnya adalah membangun gereja Tuhan. Kita ini adalah gereja. Ini adalah bait Allah. Tuhan mengasihi kita, menyayangi kita. Oleh karena itu adik-adik, kita terus yaitu
mempersembahkan tubuh kita dengan cara terus mengembangkan potensi kita, mengembangkan talenta kita, mengembangkan karunia rohani ya untuk pelayanan di jemaat kita. Kalau kalian memiliki kemampuan, kalau kalian mempunyai talenta, ada yang 1, ada 3, ada yang 5, seperti kakak-kakak pelayan saat ini yang hadir, mereka bermain musik, ada juga yang liturgos, kemudian ada yang juga yang sebagai multimedia, itu juga sebagai alat Tuhan, memiliki talenta supaya menjadi berkat. Adik-adik juga mampu, pasti kalian mempunyai talenta. Apa talentanya? Ada yang bermain musik, ada yang pintar bernyanyi atau main drama, atau mungkin ada yang pintar melukis atau bermain atau kegiatan olahraga. Apapun talenta yang Tuhan berikan itu semuanya untuk Tuhan, supaya kita diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Berikan yang terbaik dengan tulus hati. Adik-adik yang terkasih Tuhan, mengapa harus dibangun? Karena Allah tadi sudah mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi kita semua. Karena kita juga miliknya Tuhan. Sebagai bentuk untuk mengasihi Tuhan, ya kita harus memberikan, mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Karena di dalam tubuh kita ada baterah Tuhan. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Maka kita harus terus menjaga kekudusan. Yang berikutnya adalah jangan pernah kita menyerah. Ketika ada masalah, ada tantangan, tetap semangat. Dan yang terakhir adik-adik harus peduli. Seperti cerita tadi, tidak ada kepedulian. Pedulilah dengan orang-orang di sekitar. Mulai dari lingkungan rumahmu. Bantulah orang tuamu. Jangan hanya sibuk dengan belajar secara online atau kegiatan-kegiatan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi bantulah orang tuamu. Jangan sibuk dengan diri sendiri. Peduli terhadap kesehatanmu, karena tubuhmu adalah milik Tuhan yang harus kita jaga. Masih banyak yang bisa kita lakukan, yaitu peduli dengan sesama. Kalau ada teman kalian yang sakit, naikkan di dalam doa. Kalau ada teman kalian yang kesulitan dalam belajar, bantulah mereka. Itulah artinya kepedulian. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan. Selamat berkarya, teruslah bangun diri kita menjadi berkat. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Kami diingatkan kembali sebagai anak-anak-Mu untuk menerima panggilan dan pengutusan di mana kami berada. Khususnya Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat melakukan firman-Mu dan terus membangun diri kami menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang melakukan terus kebaikan dan kebenaran. Sehingga kami boleh berakar dan kami terus boleh bertumbuh dan berbuah dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan di mana Tuhan tempatkan kami berada, terutama di dalam keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah adik-adik layan di dalam melakukan firman Tuhan ini. Berkati juga dalam kehidupan hari lepas hari, terutama di dalam pembelajaran mereka, walaupun secara ya Tuhan online, tetapi ya Tuhan dengan penuh sukacita mereka boleh melakukannya Tuhan. Berikan senantiasa kesehatan bagi mereka ya Tuhan, di dalam mengikuti pembelajaran ya Tuhan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi para pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari pemerintahan yang paling pusat, yaitu Presiden, Wakil Presiden, para menteri, sampai dengan di daerah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka, supaya mereka dimampukan dan diberikan kekuatan untuk dapat menjalankan roda pemerintahan ini ya Tuhan, dengan penuh kebaikan dan kebenaran. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi aparat keamanan. Kami juga berdoa bagi tim medis ya Tuhan, yang membantu di dalam yaitu memberantas atau menekan pandemi COVID-19 ini.
Mari Bapa, Engkau berikan juga kekuatan dan kesehatan supaya mereka dapat melayani kami. Dan kami juga berdoa bagi semua orang yang terlibat memberikan kontribusi bagi pemerintah kami, bagi bangsa dan negara kami, melalui talenta, kemampuan, dan potensi yang kami miliki. Termasuk ya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu, termasuk adik-adik ya Tuhan, memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara kami, dimulai dari keluarga mereka masing-masing. Talenta yang mereka miliki ya Tuhan, Engkau berkati, supaya boleh bertumbuh dan boleh berbuah. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Bapa untuk para pemuka agama. Dan kami juga bisa ya Tuhan mendoakan supaya terjalin toleransi umat beragama. Kami juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai, Engkau utus, khususnya di GPIB yang pada saat ini bersukacita ulang tahun kemarin pada tanggal ya Tuhan 31 Oktober 2020. 72 tahun Tuhan sudah menyertai dan memberkati di dalam panggilan dan pengutusan untuk dapat berkarya dan ambil bagian di dalam pemerintahan, khususnya untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Pada kesempatan ini juga kami berdoa Tuhan bagi orang tua, adik-adik layan, Kau juga berkati dalam usaha pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka. Mampukanlah Tuhan untuk dapat melewatinya dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan begitu juga ya Tuhan, dengan semangat tetap Tuhan boleh menjalankan kehidupan ini dan selalu bersandar dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan pasti akan menopang, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Ya Tuhan, pada saat kesempatan ini juga kami berdoa bagi keenam pekat yang saat ini diteguhkan, keenam pekat ya Bapa. Mari Bapa Engkau memberkati di dalam panggilan dan pengutusan mereka. Walaupun ada tantangan dan rintangan, Tuhan Kau memberikan kekuatan bagi mereka supaya mereka dapat melewatinya. Tak lupa kami juga berdoa ya Tuhan bagi adik-adik layan yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan ya Tuhan ada masalah atau pergumulannya Tuhan. Mari Bapa Engkau menghampiri mereka, memberikan kekuatan dan mereka Tuhan, supaya mereka tetap bersukacita di dalam Tuhan, supaya mereka tetap rajin ya Tuhan untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini Tuhan masih banyak doa yang kami panjatkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menilik hati kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu dengarkanlah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 257, Aku Gereja, Kau Pun Gereja, untuk mengiringi persembahan kita.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak atas segala berkat yang Kau boleh berikan kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan. Baru saja kami memberikan persembahan ya Tuhan, kami berkati persembahan yang kami berikan ini agar berguna untuk pelebaran kerajaan di muka bumi ini Tuhan. Kiranya Kau berkati tangan kami berikan ya Tuhan, agar Kau boleh terus berserah kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri kembali dan kita menyanyikan pujian dari Gita Bakti 252, Berpeganglah pada Janji Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan, jadilah teruna-teruni yang memiliki semangat. Teruslah kalian berkarya sesuai dengan talenta, potensi, kemampuan kalian, dan teruslah menjadi berkat dalam kehidupan hari lepas hari. Adik-adik, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Adik, untuk warna PT hari ini, pertama-tama aku ucapkan terima kasih untuk partisipasi adik-adik yang sudah mengikuti ibadah yang PT online hari ini. Juga terima kasih diucapkan kepada pelayan firman Bunda Happy yang sudah menyampaikan firman kita kepada kita hari ini. Semoga firman yang boleh kita dengarkan sama-sama dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Untuk ibadah PT minggu depan, ibadah PT berjalan seperti biasa, ibadah PT online dulu saat ini. Juga hari ini tidak ada pertemuan online, tapi diadakan minggu depan ya. Diharapkan partisipasi adik-adik minggu depan untuk bisa ikut di pertemuan online lewat Google Meet, dan kalau bisa ajak juga teman-temannya supaya kita makin ramai, makin seru. Oke, itu saja pengumumannya adik-adik. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.